Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Ainul selaku dosen pengampu mata kuliah konseling lintas budaya dan rekan-rekan S7B yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Febria Armadani dengan NPM 2021 01500153. Dalam video ini saya akan menyampaikan sesi konseling lintas budaya di sekolah. Dalam sesi konseling yang akan disampaikan ini terdapat siswa yang bernama Vina. Dia kesulitan untuk beradaptasi di lingkungan sekolahnya yang mayoritas non-muslim. Vina merupakan pindahan dari sekolah lamanya ke sekolah baru yang lingkungannya mayoritas muslim. Pada sesi konseling ini dilakukan saat Vina melaksanakan ibadah puasa, di mana Vina kesulitan beradaptasi dengan teman-temannya yang terus menanyakan kenapa Vina berpuasa. Untuk sesi konseling ini diharapkan mencapai tujuan supaya Vina dapat mudah beradaptasi di lingkungan barunya dan untuk mendapatkan hak-hak sebagai seorang muslim dalam berpuasa. Pada tahap pertama ada tahap pembukaan atau tahap opening, di mana di sini konselor menciptakan atau membangun hubungan raport dengan klien dan menciptakan hubungan yang nyaman, suasana yang nyaman, dan memulai pembicaraan tentang masalah yang dihadapi. Halo Vina, Assalamualaikum. Salam Ibu. Oke, Vina bagaimana kabarnya? Alhamdulillah keadaannya sehat dan baik banget. Buat Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah Ibu juga sehat. Sebelumnya Ibu ngucapin terima kasih loh. Walaupun Vina pindahan baru di sini, tetapi Vina berani datengin Ibu. Biasanya jarang loh yang berani datengin Ibu karena mikirnya Ibu kayak polisi di sekolah. Jadi Ibu ngucapin makasih ya buat Vina udah datang menemui Ibu. Kira-kira kesulitan apa sih yang Vina rasakan sampai Vina akhirnya memutuskan untuk mendatangi Ibu? Untuk tahap yang kedua di sini ada tahap exploration atau tahap eksplorasi masalah. Di sini tujuannya untuk mengeksplorasi masalah yang dialami oleh Vina, perasaan yang dialami oleh Vina, klarifikasi masalah, dan mulai mencari solusi bersama. Pada tahap ini, konselor berusaha memahami situasi yang dihadapi oleh siswa atau Vina serta memberikan dukungan emosionalnya. Ini saya merasa agak kesulitan sih Bu, karena saya merasa kurang nyaman aja saat di sekolah. Karena apalagi sekarang kan di bulan puasa nih, saya sedang berpuasa tapi teman-teman saya dengan sengajanya itu makan di depan saya dan itu merasa membuat saya kesulitan aja sih. Oke, Ibu mengerti ya. Apalagi di sini memang lingkungannya yang mayoritas beragamanya non-muslim ya. Jadi mungkin Vina ketika berpuasa di kelas mungkin merasa kesulitan ya. Iya. Kira-kira apa nih yang Vina rasakan ketika teman-teman Vina berbicara makanan di depan Vina gitu? Saya merasa jadi terasing kan sih Bu, saya dan juga merasa mereka tidak peduli apa yang saya sedang lakukan ini kan, karena menurut saya sih merasa aneh juga harus menjelaskan kenapa saya harus berpuasa kepada teman-teman saya yang beragama minoritas. Jadi ini ya, mungkin banyak ya teman-teman yang bertanya kenapa sih Vina harus berpuasa gitu. Jadi pasti kamu merasa terasingi ya di kelas seolah-olah kamu sendirian. Selanjutnya pada tahap ketiga ada tahap understanding dan clarification. Di sini tujuannya untuk pemahaman dan klarifikasi masalah yang dialami oleh klien. Oke, jadi padahal untuk puasa itu merupakan keyakinan masing-masing ya. Tetapi teman-teman Vina belum ada yang memahami nilai-nilai puasa. Oke.
Iya Bu, saya juga jadi merasa kurang nyaman aja sih, seperti berbeda dari teman-teman yang lain. Ibu bisa merasakan apa yang Vina rasakan. Jadi penting Mbak sebenarnya nih untuk memahami keyakinan tuh tanggung jawab semua orang ya Vina ya, kewajiban semua orang. Cuman memang minimnya edukasi di sekolah ini, jadi teman-teman masih belum paham nih apa sih yang Vina jalani dan bagaimana sih nilai-nilai puasa seperti itu. Tapi Ibu salut loh sama kamu sudah berusaha puasa, kamu ada yang bolong nggak nih? Alhamdulillah sampai saat ini belum sih Bu. Tuh kan, kamu udah hebat banget bertahan di lingkungan yang mungkin mayoritasnya non-muslim, tapi kamu kelasnya masih tetap lanjut, kamu hebat loh. Terima kasih Bu. Hmm. Sebelumnya terima kasih Bu atas support Ibu. Tapi kayaknya saya merasa terlalu sensitif nggak sih Bu, karena merasa tuh apa yang saya lakukan di situ salah. Enggak dong, kamu jangan merasa seperti itu. Karena kalau misalnya kamu seperti itu, jatuhnya kamu menjatuhkan diri kamu sendiri. Sebenarnya apa yang kamu rasakan itu tidak terlalu sensitif, Vina. Mungkin kalau ibu di posisi Vina, ibu juga merasakan kok teman-teman seperti ini sih sama aku, kok bisa dia dengan enteng makan sama membicarakan makanan di depan aku yang lagi puasa. Sebenarnya perasaan yang kamu alami itu ya memang emosi alamiah yang terjadi ya ketika kamu merasa berbeda dari teman-teman yang lainnya. Jadi ini bukan tentang bagaimana puasa, tapi tentang bagaimana kita menghargai dan menghargai kepercayaan orang lain dan mendukung kepercayaan orang lain. Tetapi yang perlu digarisbawahi Vina, kita tidak boleh memaksakan respon apa yang orang lain inginkan. Kita cuman bisa mengontrol diri kita, gimana sih cara kita menghadapi situasi ini. Ketika Vina menghadapi situasi tersebut, apa yang Vina ingin lakukan. Mungkin jika ada sedikit pengertian dari teman-teman saya atau sekolah sih Bu, setidaknya mereka tahu saya sedang puasa dan tidak makan di depan saya. Itu ide yang bagus nih. Sebenarnya Vina itu sudah menemukan solusi untuk masalah Vina sendiri. Cuman Vina merasa itu belum cukup ya. Iya, masa belum cukup. Ya, selanjutnya di tahap keempat ada tahap problem solving dan strategi atau pemecahan masalah dan strategi masalah. Di sini konselor dan klien bersama-sama mencari solusi atas permasalahan yang dialami oleh klien. Ya, karena memang kurangnya edukasi. Nanti ada beberapa langkah nih, Vina, yang boleh kita coba. Contohnya seperti nanti ibu dan wali kelas akan bekerja sama memberikan edukasi kepada seluruh siswa di sekolah. Mungkin karena di sini mayoritasnya non-muslim, jadi mereka belum mengetahui nih kewajiban apa aja sih yang ada di agama Islam tentang berpuasa saat ini. Nanti ibu dan pihak sekolah mungkin bisa bekerja sama memberikan edukasi ya tentang kewajiban di agama Islam seperti puasa saat ini, dan mungkin nanti ibu bisa memberikan suara pada pihak sekolah seperti memberikan ruangan untuk istirahat. Kira-kira di kelas Vina tuh ada berapa sih orang yang beragama muslim? Di kelas saya ada sekitar 5 sih Bu untuk yang beragama Muslim. Nah, nanti mungkin ibu bisa membantu teman-teman muslim juga untuk memberikan ruang khusus untuk mereka istirahat ya di bulan puasa seperti ini ya. Iya. Dari saran Ibu dan ide-ide Ibu itu sangat membantu banget sih Bu buat murid-murid yang beragama Islam juga. Jadi tidak dipandang aneh juga kenapa kita harus melakukan puasa di bulan Ramadan, dan juga teman-teman tahu kenapa saya harus melakukan puasa. Selanjutnya di tahap terakhir, tahap closing atau penutupan, di sini konselor dan klien menyimpulkan hasil percakapannya, menetapkan rencana tindakan dan memberikan motivasi atau dukungan lebih lanjut. Penutupan sesi konseling ini dilakukan dengan cara positif memberikan harapan dan memastikan siswa merasa didukung.
Nah, terima kasih Bu atas masukan dari Ibu. Itu sangat membantu juga buat kita-kita yang beragama Islam kenapa harus melakukan puasa di bulan Ramadan ini. Dan juga jadi teman-teman saya kenapa saya harus berpuasa dan mungkin mereka akan lebih menghargai. Oke, ya Ibu senang akhirnya kita bisa menemukan solusi atas permasalahan Vina ya. Nanti saya akan coba benar-benar follow up untuk membantu kamu supaya kamu dan teman-teman muslim mendapatkan hak untuk hak yang sama untuk beristirahat dan tidak terganggu dengan teman-teman yang lain ya, seperti itu ya. Iya Ibu, terima kasih banyak Ibu. Saya merasa agak lebih tenang sih sekarang atas masukan dari Ibu. Ya, sama-sama Vina. Vina itu jangan ragu ya kalau misalnya Vina mau cerita lagi ke Ibu, tentunya Vina langsung menghubungi aja Ibu. Ibu pokoknya dari Senin sampai Jumat selalu ada di ruang BK. Baik Ibu, saya akan melakukannya. Baik, Ibu doakan semoga ibadah puasa kamu lancar ya, lancar sampai akhir. Meskipun kepotong datang bulan ya pasti ya Vina ya. Iya Ibu. Oke. Baik, Oke, terima kasih Ibu. ya terima kasih kembali Vina. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Oke, selanjutnya di sini saya akan mereview video yang telah saya buat sendiri dan saya akan memberikan penilaian terhadap video yang telah saya buat. Dalam sesi konseling ini, saya sebagai konselor setelah melihat video barusan, saya merasa di sini saya sebagai konselor terlalu banyak mengatakan kata ya dan terlalu banyak mengatakan kata mungkin. Saya akan membahas mengapa sesi konselor tidak dianjurkan untuk terlalu sering mengatakan kata ya. Kenapa konselor tidak dianjurkan terlalu sering mengatakan ya? Karena kata ya di sini membuat siswa atau klien merasa bahwa konselor hanya memberikan penilaian atau persetujuan tentang perasaan yang mereka sedang rasakan. Padahal dalam sesi konseling, konselor diarahkan untuk membantu klien atau siswa lebih mengeksplorasi perasaannya, pikirannya, tanpa terpengaruh oleh opini konselor. Selain itu, terlalu sering mengatakan ya membuat interaksi yang terjadi antara konselor dan klien terlihat lebih setuju tanpa memberikan respons atau refleksi yang mendalam. Hal ini dapat membuat siswa atau klien merasa bahwa konselor hanya mengonfirmasi ucapan mereka tanpa benar-benar mengikuti diskusi atau memahami perasaan siswa atau klien secara lebih mendalam. Dan selanjutnya, kata mungkin. Konselor dalam sesi konseling tidak dianjurkan terlalu sering mengatakan kata mungkin. Karena apa? Karena dalam sesi konseling, jika konselor terlalu banyak mengatakan mungkin, membuat siswa atau klien dapat merasa bingung atau tidak mendapat arahan yang jelas. Padahal konseling di sini bertujuan untuk menemukan solusi atau pemahaman dan konselor diharapkan memberikan respon yang pasti, yang pastinya juga respon itu netral sifatnya. Selain itu, siswa yang datang konseling ini diharapkan mampu mempercayai konselor. Jika konselor terlalu banyak mengatakan kata mungkin, siswa atau klien bisa merasa bahwa konselor tidak yakin dengan apa yang mereka bicarakan, yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kepercayaan siswa atau klien terhadap konselor. Oke, berdasarkan review atau penilaian yang telah saya buat berdasarkan video yang telah saya buat,
Saya merasa di sini saya sebagai konselor tentunya menjadi lebih mengerti seharusnya kalimat apa yang dihindari. Dan ini mungkin menjadi pelajaran buat teman-teman juga supaya jika nantinya melakukan sesi konseling tidak dianjurkan terlalu sering menggunakan kata ya atau kata mungkin. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.